puji dan kita sembah. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Sungguh kami bersyukur. Terima kasih lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara sekalian dikasihi oleh Tuhan. Nah, pada pagi hari ini saya rindu kita belajar bersama-sama dari tokoh Daniel. Di dalam Daniel pasal yang ke-6 diceritakan kisah mengenai Daniel di gua singa. Saya yakin kita semua sudah familiar dengan kisah ini, ya. Nah, ketika para pejabat tinggi dan wakil raja berusaha menjebak Daniel dan mengeluarkan surat perintah bahwa tidak boleh menyembah selain kepada raja. Nah, ada satu tindakan yang dilakukan oleh Daniel di dalam Daniel pasal 6 ayat yang ke-11.
Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Nah, dari ayat ini kita bisa melihat bahwa Daniel memiliki suatu ketetapan hati, keteguhan hati, keniatan untuk dia sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Ya, kita mau lihat bersama-sama ya. Ada 3 hal dari ayat ini yang menunjukkan bagaimana Daniel itu sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Ya, yang pertama dikatakan di situ di dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. Nah, kamar ini memiliki tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. Dengan kata lain, Daniel ini pasti menyiapkan suatu kamar, entah dia itu membeli suatu rumah yang memang ada kamar yang menghadap ke arah Yerusalem, ya, atau dia memang memiliki rumah yang dia bangun dan ada suatu ruangan yang khusus, ada tingkap-tingkapnya yang arahnya kepada Yerusalem, ya. Jadi Daniel ini khusus memiliki kamar yang sengaja memang dia sediakan untuk dia bisa beribadah khusus kepada Tuhan. Ya, dia siapkan kamar yang memang khusus untuk Tuhan. Ya. Nah, yang kemudian yang berikutnya ya di dalam ayat yang sama dikatakan 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya. Nah, di sini berarti ada waktu yang juga sengaja disediakan oleh Daniel. Ya, dikatakan 3 kali sehari, memang tidak disebutkan jamnya secara tepat ya. Tapi Daniel menyediakan waktu yang khusus, entah jam berapa, 3 kali sehari dia selalu berdoa memuji Tuhan, selalu beribadah. Berarti pada jam-jam itu dia tidak mau diganggu. Itu adalah jam-jam khususnya dia dengan Tuhan. Ada waktu yang sengaja dia prioritaskan, dia khususkan untuk dia beribadah kepada Tuhan. Ya. Berikutnya yang ketiga ya, ketika perintah itu dibuat, dikatakan bahwa Daniel tetap pergi ke rumahnya, ke dalam kamarnya itu untuk berdoa seperti yang biasa dia lakukan. Ya. Jadi Daniel ini dia ini prioritasnya untuk beribadah masih tetap sama meskipun menghadapi ancaman. Ya, menghadapi ancaman gua singa itu dia tidak goyah, dia tetap beribadah kepada Tuhan seperti yang sudah biasa dia lakukan. Nah, dari 3 hal ini ya kita bisa menarik sebuah kesimpulan ya Bapak Ibu, bahwa ketika Daniel menyiapkan sebuah kamar dengan tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem ya, dia menyediakan waktu yang khusus untuk dia bisa beribadah kepada Tuhan, itu berarti ada sebuah keadaan yang memang dikondisikan oleh Daniel supaya dia itu bisa beribadah. Dia siapkan keadaan supaya dia memang bisa fokus beribadah. Ya. Kemudian kondisi yang ketiga adalah dia tetap beribadah meskipun ada ancaman. Maka ini berbicara mengenai sikap hati Daniel yang juga dia kondisikan untuk beribadah meskipun menghadapi segala macam tantangan, ya, ancaman nyawa, ya. Jadi yang pertama ada keadaan yang memang dikondisikan untuk beribadah, dan yang kedua ada sikap hati yang juga dikondisikan untuk beribadah. Jadi hati dikondisikan, ya, diri kita dikondisikan, dan kemudian lingkungan apa yang ada di luar kita, kondisi keadaan juga dikondisikan untuk bisa beribadah dengan baik. Nah, Bapak Ibu, hari-hari ini kita menghadapi tantangan dalam beribadah, ya, bukan hanya tantangan dari segi kesehatan, ekonomi, ya, pendidikan, bukan hanya itu, tapi ada tantangan dalam hal beribadah yang dihadapi oleh anak-anak Tuhan. Nah, marilah kita saat ini ya, baik itu yang dialami oleh orang-orang yang online dan sekarang mulai onsite ya, itu ada tantangannya semua. Nah, apakah kita bisa mengkondisikan keadaan supaya kita ini bisa siap beribadah dengan sungguh-sungguh? Apakah kita sudah mengkondisikan hati kita
untuk kita bisa beribadah kepada Tuhan. Mari ya, kita siapkan yang terbaik untuk Tuhan. Ya, kita siapkan yang terbaik. Kita mau siapkan waktu ya, bukan kita ada yang berkata ya, siapkan waktu bukan menyisakan waktu ya. Bukan waktu yang tersisa baru kita berikan pada Tuhan, bukan. Kalau memang jamnya beribadah ya kita beribadah. Ya, bahkan ada waktu-waktu khusus yang kita berikan pada Tuhan sebagai ibadah kita yang pribadi ya, saat pribadi, saat teduh kita bersama Tuhan. Ya, kita juga mau kondisikan hati kita untuk beribadah dengan baik ya, meskipun kita mungkin menghadapi segala macam kesulitan ya, mungkin juga ada tantangan-tantangan yang harus kita hadapi saat ini. Yang jelas kita hadapi adalah tantangan COVID ini ya. Tapi kita mau tetap setia beribadah. Ya, kita mau berikan yang terbaik untuk Tuhan. Di dalam 1 Timotius 3 dan 4 dikatakan, mari kita melatih diri kita beribadah. Untuk apa? Supaya kita bisa menerima rahasia ibadah itu. Ya, mari kita sama-sama terus beribadah dengan sikap hati yang baik, maka percayalah Bapak Ibu pasti menerima janji-janji ibadah itu. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami mengucap syukur Tuhan karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kami. Tuhan, saat ini Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Mari Tuhan, Roh Kudus terus menyertai dan memimpin kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan seluruh hari kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan yang ada memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin.